Halo guru hebat, bertemu lagi bersama saya Rahma Wijaya Kusuma Wardani. Saya mengajar di SD Negeri 1 Karanglewas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas aksi nyata topik 3 perencanaan pembelajaran SD atau paket A tentang merumuskan pemahaman bermakna. Nah, guru hebat, topik 3 perencanaan pembelajaran SD atau paket A ada 3 modul ya. Modul 1, kurikulum operasional satuan pendidikan. Modul 2, merancang pembelajaran sekolah dasar. Dan yang ketiga adalah refleksi dalam pembelajaran sekolah dasar. Guru hebat, sebelum kita merumuskan pemahaman bermakna, kita harus tahu dulu ya, apa itu pemahaman bermakna? Pemahaman bermakna adalah pemahaman yang guru inginkan agar peserta didik mencapainya setelah mempelajari topik tertentu. Guru hebat, ini adalah dokumentasi saya dalam melaksanakan pembelajaran bermakna. Di sini saya memanfaatkan media alat peraga yang saya buat sendiri dengan nama papan satuan baku dan tidak baku. Pemahaman bermakna dapat membantu kita menjelaskan manfaat pembelajaran dan tujuan materi ajar. Nah, guru hebat, tahu tidak? Dalam merancang kegiatan pembelajaran bermakna, ternyata ada 8 langkah loh. Langkah yang pertama yaitu memilih tujuan belajar dari alur pembelajaran yang sudah dirancang. Yang kedua yaitu menganalisis situasi kelas. Yang ketiga, asesmen untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Yang keempat, menentukan strategi dan metode untuk mencapai tujuan. Yang kelima, memilih dan menetapkan bahan ajar serta aktivitas pembelajaran. Yang keenam, sosialisasi target belajar dan menyepakati pembelajaran. Yang ketujuh, pelaksanaan pembelajaran untuk monitoring kemajuan belajar. Dan yang terakhir yaitu refleksi untuk menetapkan tujuan belajar berikutnya berdasarkan hasil capaian kompetensi. Guru hebat, kita bahas dulu ya untuk langkah yang pertama, yaitu memilih tujuan belajar dari alur pembelajaran yang sudah dirancang. Apa saja sih komponennya? Yaitu apakah tujuan pembelajaran kontekstual dengan kondisi lingkungan sekitar? Dan apakah tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan kebutuhan dan tahapan belajar peserta didik? Kemudian, langkah yang kedua dalam merumuskan pemahaman bermakna yaitu menganalisis situasi kelas. Bagaimana sih? Contohnya, siapa saja peserta didiknya, sumber daya apa yang tersedia untuk proses pembelajaran, siapa saja guru yang terlibat, bagaimana proses komunikasinya, dan bagaimana koordinasi ketika dilaksanakan. Langkah ketiga yaitu asesmen untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Caranya yaitu dengan menyampaikan persepsi antar guru yang mengerjakan kelas dengan materi yang sama untuk menentukan kriteria penilaian yang tepat. Kemudian, kita memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang asesmen atau pengukuran ketercapaian kompetensi. Langkah keempat dalam merumuskan pemahaman bermakna yaitu menentukan strategi dan metode untuk mencapai tujuan, yaitu dengan pendekatan yang berorientasi tujuan, kemudian memberikan stimulus kepada peserta didik, dan yang terakhir yaitu memilih metode pengajaran yang tepat. Langkah yang kelima yaitu memilih dan menetapkan bahan ajar serta aktivitas pembelajaran, yaitu dengan cara berdiskusi bersama guru dengan level yang sama terkait kompetensi yang perlu diasah agar tujuan pembelajaran tercapai. Kemudian, berdiskusi dengan peserta didik terkait ide pokok materi dan hubungannya dengan situasi nyata. Langkah yang keenam yaitu sosialisasi target belajar dan menyepakatinya. Komponennya apa saja sih? Contohnya yaitu apa saja target yang akan dicapai. Kemudian bagaimana cara agar murid memahami target yang akan dicapai. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu pelaksanaan pembelajaran untuk memonitoring kemajuan belajar, yaitu guru memberikan umpan balik kepada peserta didik secara intensif. Kemudian, memahami keterampilan refleksi bagi peserta didik sehingga mereka memahami hal yang sudah tercapai dan apa yang perlu diperbaiki. Nah, guru hebat, langkah yang ke-8 adalah refleksi untuk menetapkan tujuan belajar berikutnya berdasarkan hasil ketercapaian kompetensi, yaitu guru melakukan proses evaluasi melalui kegiatan wawancara, umpan balik dari rekan kerja, dan memberikan komentar.
Bagus, tepuk tangan untuk Gani. Ya, selanjutnya siapa yang mau maju? Bagus, Novelin, silakan. Coba, mana yang termasuk satuan baku dan mana yang termasuk satuan tidak baku? Ya, bagus. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Novelin. Perubahan wujud pada benda. Nah, contoh benda yang akan Guru tunjukkan pas perubahan wujudnya adalah es krim. Silakan. Duh, panas bener deh cuaca hari ini. Iya nih, semua panas banget. Gimana kalau kita beli es krim di warung? Ide bagus tuh. Yuk, yuk. Kok kamu beli dua sih, Layli? Iya, yang satu untuk Mas Jamal. Dia suka es krim rasa coklat. Oh, ya udah, oke deh, Layli. Enak sekali es krim rasa strawberry punya aku. Enak lagi rasa vanila punya aku. Manis banget. Seger punya aku dong rasa melon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang, Dek? Sudah, Mas Jamal. Mas, ini lagi beli es krim rasa coklat kesukaan Mas Jamal. Wah, makasih ya, Dek. Dek, kok es krimnya udah mencair? Kamu pasti kelamaan ya di luarnya. Iya, tadi Layli, Siva sama Nisa makan es krim dulu di depan warung. Pantas es krimnya mencair. Kenapa, Mas? Kok bisa mencair? Gini deh, kok bisa mencair? Jadi es krim mencair karena suhu udara yang ada di luar ruangan lebih tinggi daripada suhu es krim itu. Kamu tadi juga nggak langsung pulang kan, Dek? Enggak, Mas. Nah, itu dia. Karena berhubung suhu udara yang ada di luar ketika kamu duduk di warung panas atau lebih tinggi, maka es krim yang kamu beli mencair. Setelah mereka belajar dan memecahkan masalah, mereka menyajikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing dengan percaya diri. Sekian pemaparan dari saya tentang cara merumuskan pemahaman bermakna. Semoga bermanfaat. Salam semangat dan bahagia, guru hebat.